tidak ada cita-cita sebagai pelaku UMKM ataupun jadi konsultan dan tidak terbayangkan sebenarnya dari Terus kecil. maunya jadi apa awalnya? Jadi dokter. Akhirnya jadi dokter UMKM. Berapa modal pertama untuk membuka ini? 50.000. Hah? 50.000. 50.000 guys. 50.000? Iya betul. Serius ini? Iya. Tahun berapa itu? 2013 akhir. Yuk ambil posisi. Garis depan hari ini saya kedatangan teman lama. Kita ketemu lagi di studio ini dan sekarang sudah jadi konsultan UMKM yang cukup terkenal di Provinsi Gorontalo. Kita sapa beliau, Ibu Sevia Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah lupa sama saya kan? Mohon maaf. Ingat-ingat dikit. Ya, tapi kita berteman ternyata sudah kenal lama. Iya. Ya, masih sering ngopi di warkop, bahas soal usahanya kan, seperti itu. Dan hari ini saya mau ngobrol banyak dengan Ibu Sevia. Saya panggil Ibu saja, Sevia atau Mbak Sevia. Nyamannya aja sih, Mbak. Ibu juga jadi ibu, Mbak juga boleh. Orang Gorontalo kan? Orang Gorontalo. Iya, masa teman tidak tahu orang Gorontalo. Ya. Baik. Awalnya saya jadi terkejut saja sih. Teman saya tiba-tiba jadi terkenal. Ya, Kan? kayak artis. Ya, saya lihat di statusnya diundang di sini, tiba-tiba di dinas ini lagi. Terus saya undang belum ada waktu. Wah, ini cukup serius ternyata kesibukannya. Dan sekarang sudah lumayan sukses. Sudah ada produk UMKM sendiri juga ya. Selain ada produk UMKM juga sudah jadi konsultannya. Ya. Perasaan jadi konsultan seperti apa? Biasa saja. Ya biasa. Sudah menjalani ini hampir 10 tahun ya. 10 tahun pekerjaannya seperti ini. 10 tahun konsultan atau? Iya, mendampingi UMKM di Gorontalo. Oke, umurnya sekarang berapa? Umur sekarang 31 tahun. Oh, masih cukup muda, tapi sudah sejak kapan? Ini kita mau cari tahu dulu. Ya. Sejak kapan ini? 2012 2011, 2012 sudah terjun terjun ke dunia UMKM. Iya, betul. Ke sektor UMKM ya. Oke. Ini awalnya memang bercita-cita sebagai pelaku UMKM. Oh, tidak. Tidak ada cita-cita yang lain. Tidak ada cita-cita sebagai pelaku UMKM ataupun jadi konsultan dan tidak terbayangkan sebenarnya dari Terus kecil. maunya jadi apa awalnya? Jadi dokter. Akhirnya jadi dokter UMKM. Iya. Memberikan pengetahuan ya, penyuluhan terhadap Iya. teman-teman pelaku UMKM. Iya. Nah, kenapa tidak jadi dokter sungguhan? Karena memang ini ya, di awal memang dari segi ekonomi keluarga Oke. belum mampu untuk ke sana. Kemudian sekolahnya juga belum mampu secara ekonomi ya. Oke. Kemudian akhirnya memilih untuk sekolah dengan nyari beasiswa. Nyari beasiswa dan alhamdulillah bisa dapat beasiswa ke Jakarta. Oke, kampus apa? Kampus yang namanya Akademi Pimpinan Perusahaan Kementerian Perindustrian. Oke, yang ada di bawah Kementerian Perindustrian. Iya, betul. Jadi dapat beasiswa dari Gorontalo, kuliahnya di sana. Kuliah di Jakarta. Lulus dari sini itu ada 5 orang. Kemudian disekolahkan di Jakarta itu selama 3 tahun. Lulusnya jadi ikatan dinas di Dinas Perindak Provinsi 2 tahun. Provinsi mana? Provinsi Gorontalo. Oh, dikembalikan lagi ke daerah asal. Iya, betul. 5 orang itu sekarang ada di Gorontalo juga? Sudah pisah. Maksudnya bisa cerai begitu? Sudah ke arahnya masing-masing, ke jalannya masing-masing. Saya yang masih menetap di. Maksudnya mereka ada yang bertobat begitu? Ya, Berarti ini mereka memilih memilih jalan jalannya masing-masing. Oke, kayak lagu Seventeen ya? Iya. Ada yang masih menetap seperti saya, ada yang sudah jadi pegawai, ada yang sudah keluar daerah. Oke, keluar daerah jadi pelaku usaha juga? Sudah bekerja di sebuah perusahaan. Kalau yang jadi pegawai itu yang
Ibu Anu ya. Iya, Ibu Ervin. Salam untuk Ibu Ervin yang ada di Jakarta. Sekarang kalau nggak salah di Kementerian Ketenagakerjaan. Iya betul. Oke, ini ada teman Anda. Say hello. Hello. Siapa tahu nanti kita share ke Ibu Ervin. Iya. Tapi ya Ibu Ervin cukup beruntung juga ya. Setelah tidak lagi meneruskan hobinya di sini, dia langsung jadi PNS. Iya. Tapi di sana juga tetap masih sejalan dengan passionnya ya. Passionnya masih tetap berurusan dengan UMKM. Ya, jadi cuman bedanya dia jadi birokrasi, Ibu Sevia tidak jadi bergerilya di lapangan. Oke. Siapa yang lebih sukses nih? Enggak. Kita sukses bersama insya Allah. Oke. Ketika tidak jadi dokter, apakah ada perasaan yang hanya terpaksa mengikuti, sudahlah kita ikut saja jalan ini, ya kan begitu awalnya ya. Kan keinginan pasti suka sekali jadi dokter. Ya kan? Tiba-tiba tidak dapat ekonominya tidak mampu ya dulu ya. Mungkin sekarang sudah mampu ya. Oh ya Allah, amin. Dulu jadi juga sekolahnya kedokteran sulit ya di Gorontalo, sekarang kan sudah ada di UNG. Mungkin lagi ke Makassar, mungkin ke Manado. Jadi cukup jauh juga, sulit untuk dijangkau untuk Ibu Sevia sendiri. Setelah mengikuti beasiswa ada tidak perasaan menyesal? Cuman menjadi menyesal sih tidak ada. Karena apa ya, memang sudah jadi pilihan. Oh ini pilihan saya, keputusan. Tidak ada pilihan lain selain mungkin jadi PNS daerah? Jadi PNS, pernah berpikir untuk jadi PNS, pernah. Tahun berapa itu? Saya lupa mendaftar kapan ya, dan tidak lulus alhamdulillah. Mungkin karena tidak lulus alhamdulillah. Mungkin karena sudah jalan Allah ya, kamu harus di sini, tidak lulus di sini. Ya. Tapi biasanya ada orang yang tidak lulus PNS, itu galaunya minta ampun. Ini sekarang kan ada penerimaan tuh. Iya. Ibu nggak masuk ya? Enggak. Udah lewat umurnya. Udah lewat umur dan ininya udah tidak berminat lagi. Tidak berminat lagi. Karena di sini sudah oke. Sudah PW. Sudah PW dan nyaman ya. Iya. Sudah ada yang bisa mendorong kan. Nah, jadi memang pernah masuk PNS dan gagal dan itu disyukuri. Iya. Bukan disesali. Enggak. Karena sebagian orang itu PNS adalah jalan satu-satunya untuk nyaman sih sebenarnya. Iya, tapi saya orangnya yang tidak bisa diam di satu tempat sebenarnya. Jadi saya tidak bisa diam di satu waktu, harus kayak sehari begitu harus satu, tidak bisa. Jadi saya sukanya itu jalan ke sana kemari. Kenapa tidak jadi traveler saja? Butuh ini. Butuh ini. Jadi harus kerja dulu. Jadi kadang saya kerja sambil berpetualang juga. Oke, jadi kita masuk setelah tidak lagi berminat jadi PNS, tidak lagi menjadi dokter, sudah menjadi pelaku usaha dan akhirnya menjadi konsultan UMKM saat ini. Kenyamanannya itu melupakan segalanya ya? Iya. Tidak ada lagi pikiran untuk ya saya harus ikut aturan ini, saya harus begini begitu. Oke. Itu mulai berusaha sebelum menikah? Iya, sebelum menikah. Menikahnya kan 2013 ya? Iya, betul. Oke. Mulai usaha ini dari 2011 kan saya jadi konsultan usaha, itu 2012 sudah mulai riset. Oke. Riset pasar. Jadi setelah lulus kembali ke sini mengabdi kedinasannya di Dinas Kumperindak. Iya, Oke, jadi mulai turun lapangan, melakukan penyuluhan ke masyarakat. Tantangannya apa? Ininya kayak UKM ya. Karena waktu itu kan saya masih baru lulus kuliah, masih muda banget. Jadi masih minim pengalaman ya? Minim pengetahuan tentang lapangan dan waktu itu kan baru pulang dari Jakarta ya, anak-anak Jakarta udah terpengaruh lah sama Jakarta lah ya. Apa yang mempengaruhi anak-anak Jakarta itu? Ya kalau di Jakarta kan agak bebas, terus kan kalau di sana udah terlihat lebih modern kan dibanding. Jadi dulu tidak berjilbab? Berjilbab. Kalau saya berjilbab dari SMP. Karena saya waktu itu sudah ini buka ini juga ya. Enggak apa-apa, ini kan bebas kita. Saya dari SD itu sebagai seorang Qori'ah. Wow. Qori'ah di Gorontalo. Memang kelihatan dari
wajahnya ini? Beberapa kali ikut STQ, MTQ mewakili Provinsi Gorontalo. Oke. Gitu. Nah, jadi sudah berjilbab memang dari... Pernah mewakili sampai nasional? Iya, pernah. 2 kali. 2 kali. Juara berapa? Alhamdulillah belum dapat juara. Tapi setidaknya sudah membawa nama Gorontalo ya. Oke, tapi katanya kan tadi tantangannya saya tanyakan tadi, tantangannya di masyarakat bagaimana? Nah, katanya kan berbeda, baru lulus, ya anak gaul lah gitu kan? Iya, anak gaul dan belum dipercaya sebenarnya kan, baru dibilang baru anak-anak kan, baru lulus kuliah dan mau mengajari UMKM ini seperti apa. Jadi masih agak-agak belum ada yang menerima, ada yang anggap enteng juga. Ada anggap enteng, bahkan ada yang menolak juga. Katanya mau ngapain di sini, belum tahu apa-apa. Mereka sudah usahanya sudah jalan. Tahun, tiba-tiba saya datang mengajari ini itu seperti itu. Nah, itu salah satu tantangan di awal-awal sebenarnya. Pada saat kita masih baru pertama melakukan penyuluhan pada UMKM. Tapi dari situ ya kita mulai belajar ya kan, kita juga belajar di lapangan, kemudian juga ikut-ikut training bagaimana sih cara menghadapi masyarakat, menghadapi UMKM, memberikan penyuluhan. Ternyata tidak serta-merta kita langsung bisa datang kemudian memberikan edukasi kan, kita tidak. Ini Gorontalo loh. Iya, Gorontalo, dan saya juga belum jadi pelaku usaha kan waktu itu, masih jadi konsultan yang betul-betul cuman berbekal pengalaman dari sekolah. Akademik ya. Dari akademik. Pengalaman belum ada. Belum ada sama masih sekali, belum tahu. 0. Iya. Oke. Dulu. Kita bicara dulu ini. Iya. Itu tidak berniat untuk mundur. Aduh, ini Gorontalo, ODP orang sosok bagi itu tuh. Biasa kan langsung ciut. Oh, tidak. Tidak. Anda orangnya pantang mundur. Iya, pantang mundur. Oke, jadi setelah bilang mau apa di sini? Iya. Baru cari yang lain tuh. Masih anak ingusan, istilahnya begitu kan. Kalau orang Gorontalo bilang apa nggak tahu. Iya, betul. Biasanya kan gitu kan? Iya, mau apa nggak apa di sini. Orang ini so lama, karena pendatang, baru jago. Iya, gitu. Banyak sekali. Tidak ciut. Tidak. Atau hilang keinginan sudah Jo jadi mau jadi PNS ulang Jo. Ciutnya cuman sudah saja sama orang itu. Mungkin ada orang lain yang bisa lebih baik. Oke. Gitu. Jadi ciutnya cuman sama orang itu. Kalau dia menolak berarti dia tidak menerima kita. Oke, jadi coba ke yang lain. Ya, coba ke yang lain. Tapi kan sebagai tugas dia harus didatangi lagi kan? Karena waktu itu kan tidak terikat harus dia. Tapi UMKM yang mau kita bina, yang mau kita dampingi, itu yang kita dampingi. Tapi kalau tidak mau dampingi ya sudah. Kita binasakan. Yeah. Jadi alhamdulillah UMKM yang memang dari awal mau kita dampingi, alhamdulillah sekarang sudah sukses ya. Tahun berapa mulai merasa berjalan kejayaannya itu? Maksudnya sudah pede, sudah tidak lagi dianggap enteng. Itu masuk tahun-tahun berapa itu? Masuk tahun berapa ya? Sudah ke tahun ke-6, 7. Itu baru. 2016, 2017. Iya. Itu. Baru bisa pede dan mulai banyak ya orang yang ngundang kayak gitu kan. Mulai bangga banyak diundang di sini. Bangga. Alhamdulillah. Ada kebanggaan sendiri sebenarnya, karena dari sisi saya sendiri bukan orang yang mau speak up banyak. Karena kalau kayak di kelas, di forum-forum itu orang tahu saya orang pendiam, tapi sekarang kan ngomong. Iya. Orang ternyata saya jadi trainer, saya bicara di sana sini tuh orang tidak menyangka sama sekali, bahkan keluarga sendiri tidak menyangka. Tidak menyangka. Gitu. Jadi memang orangnya insecure ya dulu ya. Dulu. Kita masih bahas dulu ini. Iya, masih dulu. Jadi dulu itu insecure, pendiam. Jadi orang tiba-tiba jadi begini. Oh, itu sangat luar biasa bagi orang lain, bagi saudara, dan mungkin bagi diri sendiri juga merasa, so jadi begini dan so lain. Dan saya juga tidak menyangka. Oke. Pernah tidak setelah diterima sudah banyak orang yang menganggap Saif ya Kiai sudah it's okay. Dalam penyuluhan dia sudah menjadi konsultan yang cukup berkompeten begitu kan? Yeah. Ada perasaan sombong enggak? Ngoni lihat sekarang kita sudah jago toh. Mau kasih lihat Pak orang yang kemarin menolak. Pernah tidak ada perasaan seperti itu? Manusia, dalam kategori manusia. Dalam konteks manusia ya. Kalau hati kecil ada rasa seperti itu juga, memang tidak bisa dipungkiri. Ya, pasti ada seperti itu. Manusia. Iya, tapi
kita tidak menggunakan itu sebagai kita harus takabur dengan apa yang kita dapatkan sekarang, apa yang kita capai sekarang, karena memang ini sudah jalan yang memang saya pilih, memang jalan Allah ya, ya memang jalan Allah yang memang Allah tunjukkan, kamu harus ke sini begitu. Jadi kalaupun ada rasa sombong yang kecil ya, yang timbul kembali lagi, apa sih yang mau disombongkan sebenarnya? Saya dulu seperti ini. Orang lain mungkin sekarang masih belajar seperti saya dulu, tapi mungkin mereka bisa lebih sukses lagi dan lebih dari saya ke depannya gitu. Tapi di Gorontalo sekarang masih posisi pertama ini. Posisi pertama apa ya? Kalau dilihat dari playlistnya ini masih menduduki tangga lagu pertama ini. Sevia Kiai dengan eksistensinya. Kalau saya lihat seperti itu ya. Iya, bisa dilihat seperti itu. Maaf, saya hari ini ada di dinas ini gitu kan. Tiba-tiba saya diundang di sini. Waduh, itu kalau mau dibilang saya cukup kecewa juga dijawab begitu. Tapi sudahlah, ini yang kita undang adalah orang sibuk. Orang sibuk, ada sibuknya ngapain ya? Ya juga ngurusin anak ya. Iya, betul. Oke, ini teman-teman di Gorontalo ini Ibu Sevia sudah berkeluarga. Iya, berkeluarga. Nah, salah satu pilihan saya juga tidak ingin terikat ya, karena sudah punya anak. Dan saya memikirkan bagaimana anak saya nanti dijaga, karena kan saya tinggal juga masih dengan orang tua. Jadi tidak mungkin saya harus meninggalkan terus sama orang tua. Dosa ya. Jadi memang jangan bilang dosa, Sob. Harus ada waktu-waktu di mana saya full seharian dengan anak saya seperti. Jadi menjalankan bisnis dari rumah. Ya, menjalankan bisnis dari rumah. Kalaupun ada pekerjaan itu tidak seharian full saya kerjakan. Gitu. Anaknya berapa sekarang? 1. Baru 1. Baru 1, masih balita. Tidak mau rencana. Insya Allah. Harus ke sana ya. Karena kalau semakin banyak anak katanya semakin banyak rezeki. Insya Allah. Tapi ada orang bilang, ini sorry ya, kita sorry. Semakin banyak doa ke suami juga itu, biasanya banyak rezekinya. Berarti banyak istri. Itu beda lagi ya konteksnya. Jadi banyak istri, banyak anak sama rezekinya. Tapi maaf, itu cuman jokes saja sebenarnya. Beda lagi. Oke. Ini kan eksistensinya sudah bagus nih. Saya lihat story-storynya di media sosial. Ya, saya gitu ya. Iya, saya memang sering istilahnya anak muda itu stalking ya. Iya. Makanya kepo-kepo Jawa gitu dan lihat ada di sini itu saya juga merasa bangga tapi merasa iri begitu kan. Bangganya itu berarti ada anak muda yang sekarang bisa eksis di dunia usaha tanpa harus menjadi pegawai negeri. Ya. Karena kita tahu pegawai negeri adalah tujuan utama banyak orang untuk menjadi nyaman seperti itu. Karena memang di hari tuanya ada tunjangan seperti itu. Oke. Tapi iri saya ini adalah saya kok nggak bisa jadi seperti itu. Mau bercita-cita ini saya agak grogi juga ya, ngomongnya salah-salah. Mungkin di depan ini ada, kita kenalkan dulu nih. Nah ini ada jaguan stik jagung nih. Ini produk dari tadi ini nongol di situ. Nah, ini produknya Ibu Sevia, Mbak Sevia. Ya, Ibu boleh. Ya, oke. Ini biasa tahan lama sampai berapa tahun ini? Nggak sampai setahun. 3 bulan, 4 bulan bisa. Bisa? Ya. Oke. Karena kita nggak menggunakan pengawet. Produksinya di mana? Produksinya di rumah, masih home industry. Oke. Lah lebih irit lah itulah. Tidak perlu mengeluarkan uang lagi kan? Atapnya atap rumah. Ya, atapnya atap rumah. Peralatannya gimana? Peralatannya alhamdulillah saya ini ya baru dapat bantuan, sering dapat bantuan pemerintah. Oke. Kemudian karena saya salah satu wirausaha Bank Indonesia, dapat bantuan juga fasilitasi dari Bank Indonesia. Oke, jadi memang sudah cukup sukses. Ya. Di sana mungkin bisa disoroti juga ini ada satu. Itu yang baru ya? Baru launching pas puasa kemarin. Oke, ini saya pinjam dulu. Oh iya, silakan. Ini nih. Ini stik ini stik bawang. Anaknya stik jagung. Oh, ini bapaknya. Lebih lama. Ini bapaknya atau ibunya? Ini ibunya ya.
Oke. Ibunya anaknya. Nih, ini sekalian promosi nih di podcast saya nih. Terima kasih Ya, banyak. ini sosialisasinya supaya lebih sukses lagi nih. Amin. Kan bantu temen nih kan? Iya. Oke. Harus bantu UMKM. Iya, kalau bantu UMKM kita bantu ekonomi daerah juga kan? Iya, Iya. UMKM itu sebenarnya satu kakak adik dengan koperasi. Oh iya, Ya kan iya, studionya kan ada di koperasi Eka Praset ya. siap. Oke. Harus saling bersinergi ya. Oh iya. Kita taruh sini dulu. Nah, jadi saya tadi katanya bangga dengan anak muda yang sudah bisa berusaha, sudah mampu, ini sudah membuka lowongan kerja, lapangan kerja baru kan? Iya. Banyak yang bekerja sekarang. Kalau sekarang belum banyak. Saya baru punya tim sekitar 5 orang. 5 itu sudah cukup sebenarnya. Sudah membantu ekonomi keluarga mereka. Iya. Nah, ini kenapa sih ini ada di sini? Kayak lalar aja deh. Nah, saya iri itu. Saya pernah mau bangun usaha tapi tidak jadi-jadi. Nah, mungkin saya mau belajar lagi nih. Cukup lihat cara-caranya menjadi bagaimana cara menjadi pengusaha, bagaimana cari cara untuk menjadi pedagang. Ya. UMKM ini kan nama kerennya kan? Iya. Kalau dibilang dulu ya penjual jagung, penjual krepek, Penjual kue. padahal UMKM-nya ya. UMKM. UMKM unggul ini sekarang. Insya Allah. Amin lah. Harus. Pokoknya harus unggul seperti itu. Amin. Nah, dan ternyata saya berpikir ini kan kita ngobrol nih, jadi sharing lah. Ya. Nah, saya berpikir menjadi pengusaha itu ataupun menjadi pelaku UMKM itu tidak gampang ternyata. Emang. Iya kan? Tidak gampang dan tidak susah amat sebenarnya. Tidak susah. Iya. Tidak susah. Oke, kalau begitu saya tanya, berapa modal pertama untuk membuka ini? 50.000. Hah? 50.000. 50.000 guys. 50.000? Iya betul. Serius ini? Iya. Tahun berapa itu? 2013 akhir. Itu dijual, ini kan sebelum ada kemasan yang packagingnya Ya, masih plastik. Ini packagingnya sudah keren banget nih. Itu pakai apa dulu? Kayak plastik transparan waktu itu. Pakai transparan kan ini modal buatnya juga nggak banyak ya, dan salah satu yang bikin karena awalnya saya sudah punya pengetahuan. Alhamdulillah ya sudah punya pengetahuan, sudah di usaha, jadi mulailah belajar cara buat, kemudian buka pre-order. Akhirnya banyak yang beli. Ya, banyak yang pesan. Nah, dari situ kan kalau orang pesan itu bayar duluan. Nah, itulah dijadikan modal. Ya. Itu bener, harus bayar duluan. Ya. Biasanya orang yang berusaha, orang yang baru membangun usahanya, mati karena gara-gara utang ini. Ya, betul. Itu salah satu yang bikin usaha mandek itu utang duluan. Ya. Biasanya, ini sorry ya, itu memang biasanya kebiasaan, mungkin di semua daerah seperti itu. Yang membunuh pelaku usaha itu adalah hutang. Betul. Dan kita, apalagi sebenarnya kalau kita berusaha itu menurut saya jangan pakai perasaan. Dengan keluarga pun kita harus profesional. Iya, betul. Kalau biarpun dia mau bayar cuma setengah, itu oke, nggak jadi masalah. Tapi bayar, jangan ngutang karena ini juga butuh modal, guys. Ya, itu dia, makanya harus butuh ini juga kalau keluarga. Butuh ketegasan. Oh, saya ini mau jualan, usaha cari uang ya. Kalau tidak mau bakasi, orang bilang Bung Gili lah gitu. Itu memang dilema toh. Dilema. Itu yang saya alami. Ya. Baru mau goreng ke sana bisa goreng, orang di sebelah sana bilang, kita ambil 10.000 dulu ya. Nah, nanti kita bayar. Nanti itu kan tidak tahu kalau kapan. Iya. Menurut Chefnya gimana? Ya, janji itu adalah hutang. Hutang adalah janji. Sudah 2 kali kalau gitu hutang. Iya. Baru janji, baru DP uang tidak ada. Nah, itu yang saya hindari sebenarnya. Oke, balik lagi. 50.000. Iya. 50.000 modal. Iya. Jadi ini harusnya ini menjadi motivasi teman-teman anak-anak muda ya. Anak-anak muda, saya waktu itu masih umur berapa ya? 2013. 2013 umur berapa emang? Umur berapa? Hitung dulu. Hitung dulu. Sekarang kan 31. Ya, Dikasih mundur lah. Kasih mundur 13 tahun. Kayak 2013. 20-an lebih ya. Ya. Oke, jadi 50.000 uang pribadi, uang sendiri atau Uang pinjam? Pribadi 50.000 uang pribadi. Itu uang apa? Uang jajan? Karena kan waktu itu saya sudah dikontrak jadi konsultan. Ya, jadi sudah dapat gaji. Oke, jadi gajinya 50.000 dulu. Ya, gajinya cukup banyak. Ya. Cuma 50.000 untuk ini. Ya, Serius 50.000? untuk awal
Untuk awal bikin apa namanya dummy produknya untuk diperkenalkan tester. Oke, testernya. Itu hanya untuk itu. 50.000 aja. Kemudian baru itu dikembangkan. Kemudian habis saya mengikuti salah satu lomba yang ada di Kementerian Perindustrian. Itu lomba yang saya ingat waktu itu lomba bisnis plan se-kawasan timur Indonesia. Menang. Alhamdulillah menang. Juara 1. Dapatlah modal peralatan dari situ. Kemudian dapat hadiah belajar di salah satu campnya Renal Kasali. Oke, luar biasa. School of Entrepreneur Renal Kasali, belajar di sana selama 1 minggu. Kemudian pulang ke Gorontalo baru mengembangkan lagi produknya, kembangkan lagi produknya karena sudah dapat mesin-mesin dari dinas dari Kementerian Perindustrian. Alhamdulillah berkembang dari situ. Dari situ juga mulai banyak order-order. Mulai buka pre-order, mulai buka pesanan ke orang banyak. Resepnya siapa yang bikin? Resepnya awalnya belajar di UMKM. Karena saya kan jalan ke UMKM pangan. Belajar dari UMKM. Kalau sejujurnya saya sendiri tidak hobi masak-memasak, tidak hobi bikin kue. Yang jelas tidak terlalu suka lah untuk meracik sesuatu. Akhirnya belajar di UMKM bagaimana sih cara membuat ini. Kemudian di UMKM memang sudah punya produk yang sama tapi saya modif lagi. Dimodifikasi dengan versi saya. Nah, jadi karena itu saya modifikasi dengan versi saya, dengan saya yang tidak punya sama sekali pengetahuan tentang pengolahan pangan, belajarlah dari situ riset kayak chef gitu ya. Belajar riset bagaimana cara mencampurkan bumbu A sama bumbu B bisa jadi C gitu ya. Sampai akhirnya kalau tidak salah saya itu gagal sampai 20 kali untuk buat satu resep saja. 20 kali? Iya, betul. Dan banyak itu dibuang semua. Dibuang semua? Iya. Rugi nggak itu ya? Rugi lah ya. Terus tidak merasa mundur lagi? Ya sudahlah, ini rugi terus ini. Saya gagal lagi begitu. Iya, saya kalau ada yang gagal, saya orang yang tidak tidak gampang menyerah. Gagal, harus berhasil. Harus berhasil. Saya harus bisa gitu. Kalau saya sudah melangkah sekali, harus jalan terus. Berarti harus kayak garis depan. Iya. Jangan ada garis mundur. Jangan mundur. Kalaupun mundur untuk berhenti sejenak berpikir. Berarti itu tidak mundur. Berhenti saja dulu. Iya. Kita melangkah lagi. Ya. Ini cukup menarik ini pembahasan kita karena seharusnya Ibu Sevia ya harus menjadi inspirasi semua kalangan anak-anak muda yang ada di Gorontalo, baik yang ada di di sekolah, mahasiswa yang khususnya di manajemen jurusan-jurusan yang tata boga mungkin ya. Terus manajemen usahanya ya. Janganlah menjadi orang yang berharap untuk menjadi PNS begitu. Ya. Saya sering ngisi seminar, ngisi pelatihan di sekolah maupun di kampus. Saya sering menggalakkan bahwa ketika kalian nanti lulus dari sekolah ataupun kampus ya, dunia di luar sana itu tidak segampang itu. Tidak segampang itu masuk PNS, tidak semudah itu. Kalian harus bisa berjuang dengan banyak orang. Kenapa tidak kalian gunakan keahlian kalian untuk mencari sesuai apa yang jadi passionnya kalian begitu. Dunia ini tidak sesempit itu gitu lah. Dunia ini sangat luas. Kalian bisa bereksplorasi dengan apa yang kalian tahu, apa yang kalian miliki, jejaring yang kalian punya. Gitu. Saya sering bilang di seminar, di pelatihan, jangan terlalu hanya melihat satu arah bahwa yang saya mau hanya jadi PNS, jadi pegawai. Karena di luar sana banyak sekali yang bisa kita lakukan. Saya sendiri kenapa memilih tidak jadi PNS? Karena ketika saya tidak jadi PNS, saya melihat banyak hal, saya mendapatkan banyak pengalaman ya, membuka wawasan bahwa dunia ini bisa kita modifikasi sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi kita bukan dibawa sama dunia, tapi kita yang membawa dunia ini bagaimana. Waduh, gitu. Ini ada di hadis ini sebenarnya. Ini mantan Kori kan? Jadi ngomongnya harus ada di hadis juga ya kan? Semua urusan kita harus ada Tuhan di dalamnya. Iya. Jadi kan tidak bisa kita lupakan. Ya. Passion apapun itu harus ada Tuhan di dalamnya. Ya. Harus mengikut sertakan Tuhan dalam urusan kita. Ya. Baik di luar dan di dalam. Ya. Selama kita ada Allah di dalam diri kita, ada Allah di mana setiap pekerjaan kita, insya Allah rezeki pasti ada. Amin.
Ya, entah itu banyak atau banyak sekali. Ya, kan filosofinya begini ya. Kita mengandaikan rezeki ini, saya tidak menggurui ya. Ya. Hanya semalam saya mendengar ada teman yang ngobrol dan itu masuk akal. Rezeki, ini bicara rezeki ya. Dia andaikan 2 botol aqua diisi dengan air yang sama-sama penuh. Nah, 1 botol itu dilubangi dengan 1 lubang. 1 lubang. 1 botol lagi dilubangi dengan 3 lubang. Mana botol yang langsung cepat dari airnya cepat keluar dari lubang itu? Disuruh pilih ke saya. Saya bilang yang 3 lubang dong. Nah, dia bilang iya, yang 3 lubang. Begitu juga besaran rezeki Anda. Jadi 3 lubang itu adalah pintu rezeki yang keluar. 1 lubang itu adalah pintu rezeki juga. Nah, besarannya sama. 1 botol itu adalah rezeki Anda. Cuman pintunya berbeda. Pintunya banyak. Ya, yang 1 3 lubang, yang 1 lubang. Jadi sama-sama besaran rezekinya, tidak akan tertukar. Karena sudah ditakar kan begitu ya. Jadi meskipun dia ini ada usaha di sana, ada usaha di sini, ya memang itu rezekinya. Kira-kira seperti itu. Kita sharing aja nih. Kalaupun jadi pegawai ya memang itu rezekinya. Sudah rezekinya gitu. Sudah jalannya di situ. Kalaupun dia jadi pegawai ya ada juga rezekinya kan? Ya. Tetap saja ada rezekinya. Jadi pengemis itu pun adalah rezeki. Karena rezeki itu berdasarkan pilihan hidup. Kira-kira seperti itu. Saya suka jadi pengemis, nah, sudah pilihan hidupmu itu. Kembali ke pesan masing-masing. Oke. Jaguan berarti bahan dasarnya adalah jagung. Kenapa memilih jagung? Saya memilih jagung karena awalnya waktu itu lagi booming karena provinsi Gorontalo. Dikenal dengan memang untuk yang mengolah jagung itu masih sedikit di Gorontalo. Akhirnya memilih yang beda lah dari yang lain. Jadi saya memilih stik jagung dan itu saya riset mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang mulai tetap mengembangkan ininya. Kualitasnya tetap saya jaga. Bahkan kita lebih meningkatkan lagi kualitasnya dibanding yang dulu yang tadinya masih keras-keras. Sekarang sudah lembek-lembek. Indah ya. Sudah renyah dan gurih. Dan ya sekarang kan kalau beli jagung di mana? Kalau sekarang saya lebih banyak karena pandemi sekarang lebih banyak melayani pesanan online. Maksudnya enggak beli jagungnya untuk dibuat ini? Kalau beli jagung itu ke petani jagung. Di mana? Udah ada suppliernya dari Isimu. Dari Isimu. Ya. Dan itu dipilah ya? Iya. Mana yang kualitas bagus, yang kadar airnya. Ya. Pokoknya ada takaran-takarannya kan? Istilahnya begitulah. Nah, itu yang melakukan penilaian Ibu Sevia juga? Iya. Sendiri? Jadi memang sudah kita standarkan. Yang mau kita produksi yang standar jagung begini, yang modelnya begini, warnanya begini, kekernya begini. Gitu. Kalau mungkin bisa dibocorkan warna apa yang bagus? Warna apa yang bagus? Iya, maksudnya jagungnya kan kewarna-warnaan begitu kan? Iya. Mungkin warna kuning ke kuning-kuningan, hitam-hitaman begitu. Kuning tidak terlalu kuning banget. Tidak kuning banget. Terus? Iya. Kalau yang jelek itu yang hitam ya? Iya. Itu tidak bisa jadi apa-apa. Kita tidak gunakan. Tidak gunakan. Ya. Tapi sudah terlanjur beli kan? Oh, tidak juga. Tidak. Memang kita sudah beli di sananya kan? Iya, beli di sana memang sudah dipilih. Siap. Kalau begitu ini penjualannya sudah sampai di mana? Di Jakarta? Jakarta. Selain Jakarta di mana? Ada. Di Surabaya? Bandung. Ya, Maluku. Ya, Kendari juga ada. Barusan situ aja sih. Di Gorontalo di Gorontalo, di kota Gorontalo, kemudian ke Bolmong juga sudah ada, ke Pohuwato. Kabupaten juga sudah ada resellernya. Di mana itu? Reseller saya kurang tahu ya. Reseller saya di Hutu kalau salah. Dekat sana tuh. Iya kayak. Nanti bisa ditaruh juga di toko kami. Insya Allah boleh. Sekalian ya Pak. Iya nggak apa-apa kan? Saya kan saya membantu teman, saya membantu pelaku usaha. Ya biar sama-sama kita hidup kan? Iya betul. Saling bantu. Iya, saling membantu itu kan ya disayang Tuhan. Simbiosis mutualisme. Iya. Tuhan menganjurkan itu. Ya. Di masa pandemi saat ini saya butuh kiat ataupun butuh cara-cara untuk bertahan, khususnya para pelaku UMKM. Ya kan kita ketahui semua sektor terkena dampak COVID-19 ini, COVID-19. Betul. Pandeminya sudah sampai ke akar-akar begitu kan. Jangankan UMKM, pengusaha pun merasakan sulitnya ya, sulitnya dengan kondisi seperti ini. Nah, mungkin ada kiat ataupun ada cara-cara untuk bertahan di kondisi seperti ini?
Kalau cara bertahan harus bertahan ya. Kalau saya sendiri sih ya, kalau dari saya karena pandemi ini membuat orang banyak belanja online, jadi saya lebih mengoptimalkan ke bagaimana saya mengoptimalkan segala media sosial yang saya punya untuk jualan, baik dari Facebook, Instagram, ya, WhatsApp, ya. Kemudian dari situ kita mulai mengerti bahwa penjualan online itu tidak bisa kita remehkan, ya. Tidak bisa diremehkan bahwa cuman penjualan online, orang jualan online itu kecil lah ya. Padahal pasar penjualan online itu sangat besar sekali. Bahkan bisa mencakup sampai ke luar negeri ya. Saya jualan sampai ke luar daerah itu tidak hanya lewat orang kenal, lewat online, lewat Facebook, lewat Instagram. Jadi saya fokusnya ke situ dan kemudian saya membuat sebuah strategi di mana orang bisa menyetok cemilan itu di rumah. Jadi saya buat kemasan yang lebih besar lagi. Lebih besar dari ini ya? Iya, lebih besar dari ini dengan edukasi marketingnya yang saya ubah lagi bahasa marketingnya. Jadi yang tadinya bahasa marketing cuman bisa jual untuk oleh-oleh ya. Kemudian saya ubah menjadi bagaimana ketika mereka bisa ngemil di rumah walaupun sedang kerja di rumah ya. Jadi ketika kita menjual secara online itu kan ada teknik-tekniknya juga. Kalau istilah di digital marketing itu copywriting ya. Mantap. Copywritingnya itu harus benar-benar dijelasin gimana orang itu bisa berpikir bahwa makanan ini bisa dijadikan salah satu yang jadi solusi mereka bosan di rumah kayak Jadi daripada boring, ngemil. Jadi gendut dong. Ya, salah satu keunggulannya produk stik jagung saya dan stik bawang itu adalah dia rendah kalori. Rendah kalori sama lemak juga. Ya. Jadi tidak gampang gendut ya? Tidak mudah gendut. Dan kalau stik jagung kan tidak menggunakan tepung. Dia menggunakan jagung kan, tidak menggunakan tepung terigu. Tidak sama sekali. Bahan-bahannya tidak ada tepung terigu. Tidak. Jadi itu jagung dihaluskan. Tepung jagung kemudian diolah. Itu tepung jagung. Iya benar, jagung dibuat jadi tepung. Oh jadi bukan tepung terigu. Bukan tepung terigu. Oke. Kalau tepung terigu itu kan orang mengembang ya. Kalau tepung jagung dia memang seratnya sangat banyak ya. Jadi orang mengemil tidak harus takut gendut. Oh saya harus ngemil banyak. Nanti gendut ya. Jadi banyak seratnya, kandungan serat. Ya kalau jagung. Berarti bisa dong untuk obat wasir. Oh, saya ya kan orang wasir kan kekurangan serat. Butuh penelitian mungkin ya. Saya juga masih mengembangkan bagaimana supaya nutrisi dari jagung ini bisa didapatkan. Mungkin kerjasama dengan para ahli gizi kan. Tapi setahu saya biasanya orang wasir atau ambeien itu kekurangan serat. Buah-buahan yang mengandung serat, semangka, pepaya. Nah kalau ini memang mengandung serat berarti makan aja ini. Udah enak, gampang ya kan. Ngemil di rumah maksudnya kalau lagi kerja di rumah WFH ya cemilannya jagoan. Ini promosi ini. Tapi harus diteliti lebih lanjut lagi. Saya belum mengklaim itu. Ya itu hanya pendapat atau mungkin perkiraan kami saja karena serat ya. Betul. Oke, jadi memang kiat-kiatnya seperti itu. Kalaupun ini di kondisi pandemi kita harus tetap meningkatkan kreativitas ya. Cara penjualannya inovasi. Juga kita harus melek teknologi kalau begitu. Jangan sampai pelaku UMKM jangan penjual lagi, itu ketinggalan zaman. Pelaku UMKM harus melek teknologi. Ya sudah bisa mengaplikasikan aplikasi handphone kayak gawainya ini ya. Jadi jual Facebook itu sudah sangat standar. Sangat powerful banget. Teman-teman Facebook, kemudian teman-teman Instagram, WhatsApp. Jadi saya memang di saat pandemi ini belajar banyak tentang untuk optimasi media sosial ya. Jadi bagaimana kita menjual tanpa harus bertatap muka sama orang. Karena kalau titip di toko kan juga di kios-kios agak lama karena orang sekarang takut juga kan. Apalagi ada PPKM begini. Iya. Oh, jadi kalau takut kita apa emang? Takut untuk belanja. Belanja online saya lagi naik daun banget. Tapi kalau untuk jagoan harus datang. Udah 3 kali saya promosi nih. Bayar berapa nih? Gratis untuk UMKM, gratis. Iya. Kita harus membantu pelaku-pelaku UMKM ini. Oke, selain itu ada kiat-kiat lagi enggak untuk pelaku usaha yang baru, wirausaha muda yang baru yang baru ingin bangkit, baru ingin maju, tiba-tiba kena pandemi?
Harus lebih banyak inovasi dan kreativitasnya, dan harus bisa melihat peluang apa sih yang lagi hype sekarang. Jadi jangan stuck, saya produknya A dan dulunya laku, karena yang dulunya laku yang sekarang bisa saja tidak berlaku. Belum tentu. Iya, bisa saja tidak berlaku ya. Iya. Jadi yang dulunya laku bisa saja sekarang tidak berlaku, dan strateginya bahkannya tidak berlaku sekarang. Karena dunia memang sangat berubah Iya, drastis. memang dinamis sekarang, ya. Jadi tidak bisa terlalu ini ya, harus bisa fleksibel bagaimana kita mengikuti pasar. Iya. Peluang-peluang pasar itu yang harus kita tahu. Oke. Kita harus bisa berinovasi di situ, berkreasi, entah berkreasi di produknya, berkreasi di promosinya ya. Itu kita harus bisa jeli buat lihat peluangnya. Karena kalau untuk produk sendiri itu yang menarik itu kan ada beberapa hal ya. Salah satunya packagingnya ya. Selain itu apa? Packaging dari segi promosinya, packaging menarik pun kalau misalnya orang lihat gini menarik ya. Tapi kalau dari segi promosi, apalagi dia jualannya di online, tidak segampang itu. Dia butuh edukasi yang sangat panjang bagaimana orang dari yang tahu menjadi tertarik kemudian baru beli. Dia punya proses di mana kita mengenalkan produk kita untuk apa. Karena di luar sana produk-produk ini ada banyak sekali kompetitornya, apalagi di online ya. Jadi kita harus tahu kita ada di posisi mana, level mana yang akan kita jual, pasar mana yang kita jual, dan ketika kita sudah tahu target pasarnya kita siapa, kita lebih gampang untuk menjualnya, lebih gampang untuk mengedukasinya, kata-katanya. Seperti ini ya, kalau di marketing itu kan beda kita jual kata-kata ke anak-anak sama jualan di orang dewasa. Kalau ke anak-anak gimana? Kalau anak-anak kan lebih anak-anak ya ada warna-warninya, ya gitu yang buat mereka tertarik. Terus edukasinya yang memang untuk anak-anak, yang promosinya juga harus anak-anak kayak gitu. Kalau ke orang dewasa, ke remaja juga itu beda lagi kata-katanya ya, harus sesuai dengan yang lagi hype-nya di remaja ya. Kemudian di dewasa lagi beda lagi kata-katanya. Ke orang tua juga beda Lagi. Jadi itu yang harus kita tahu, bahwa pasar itu beda-beda. Target pasar produk kita itu siapa harus kita tahu betul. Kalau ini targetnya semua ya, semua umur ya? Semua umur, tapi lebih banyak yang membeli itu adalah orang dewasa di usia 25 sampai 35. Entah, kalaupun itu nanti dimakan anak-anak, itu kan tetap yang beli orang dewasanya. Ini pakai nasi bisa nggak? Bisa. Bisa pakai nasi. Bisa? Iya. Sebenarnya konsumennya lebih banyak anak-anak, tapi yang beli kan maknya, mamanya. Jadi kalau saya di media sosial itu gitu. Iya, oke. Media sosialnya kayak gitu. Ada yang pakai nasi, saya posting lagi kayak gitu, makan pakai nasi anaknya ada. Ibu Sevia pernah coba diposting pakai nasi? Iya, tapi itu testimoni orang. Jadi orang upload di story, saya repost lagi. Ada ya? Ada. Rasanya gimana ya? Ayo coba aja dulu. Beli nasi dulu kita di belakang. Oke, ini yang baru. Ya, yang baru. Stik bawang ya? Ya. Ini juga baru launching ya puasa kemarin. Alhamdulillah lumayan sih ininya. Respon pasarnya lumayan banyak. Sudah ada di retail kayak Alfa dan... Karena ini baru launching, izinnya juga baru saya urus, kemasannya juga baru saya desain. Kalau itu? Kalau ini kan sudah lama banget. Sudah ada di... Izinnya sudah ada, halalnya sudah ada. Enggak, sudah ada di toko-toko begitu? Belum. Kenapa emang? Belum mau masuk, karena saya gini ya. Belum mau masuk atau memang nggak belum masuk tuh? Belum mau masuk. Kenapa? Belum masuk dari segi kualitas. Memang saya lagi meningkatkan kualitasnya. Kemudian saya sangat sensitif dengan ini ya, konsinyasi. Karena banyak supermarket ya yang besar-besar itu kan sistemnya konsinyasi. Dan konsinyasi itu artinya kita harus menunggu termin yang lama untuk bisa mencairkan modal, dan kita sebagai UMKM yang masih butuh modal yang banyak, butuh perputaran modal yang cepat. Nah, dibanding dengan menunggu itu, ketika yang di online tuh, bahkan yang di online sudah tidak bisa saya backup, mending saya jualan di situ kan, dibanding saya menunggu yang lama konsinyasi gitu. Kecuali
Saya titip di toko yang memang dia intens promosi secara online. Karena saya di sini juga selain jual produk, saya tidak hanya sekedar jual produk, tapi saya juga pingin bangun branding dari produk ini supaya orang kenal. Nah, kalau misalnya di toko sendiri dia hanya diam tanpa, apalagi sekarang di saat pandemi dia sama sekali tidak beranjak ke online, ya produk saya juga tak akan dikenal orang kan, seperti itu. Jadi saya lebih saya gencarkan promosi di online ya. Kalaupun ada yang mau beli, itu bisa daftar jadi reseller, belinya ke reseller. Yang kelola media sosialnya siapa? Ada yang memang Tim. kelola tim. Dari 5 orang itu? Ya. Oke, jadi ini sudah jadi bosnya, tidak perlu lagi ribet-ribet ya. Udah ada tim yang mengurus. Ada nggak rencana bahan bakunya ini selain jagung? Mungkin batata, pisang. Itu masih perlu riset lagi ya. Nah, kalau misalnya mau mengembangkan produk pun itu harus butuh tahapan-tahapan. Saya tidak semudah itu mengeluarkan produk baru karena kita harus riset dulu pasarnya, ada tidak yang mau. Jangan hanya buat produk yang orang tidak butuh. Gitu. Salah satu yang bikin orang mandek usaha itu karena dia bikin produk yang banyak tapi dia tidak tahu pasarnya kemana. Karena modalnya banyak. Ya, tapi kadang dia cuman melihat saya suka bikin ini, dia bikin. Tapi berarti karena cuma kesukaannya dia. Iya, tapi dia tidak tahu orang suka tidak. Kalau gitu jangan jualan, makan saja kan. Iya betul. Makan sendiri. Itu namanya buang-buang modal juga ya. Nah, kalau Sultan nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Kalau saya orangnya agak perhitungan. Aduh. Orang ekonomi orang ekonomi agak perhitungan soal modal-modal kayak gitu. Iya betul. Memang pengusaha itu 1% pun itu dihitung ya. Harus dihitung. Jadi betul. Ini nanti saya tertarik juga. Ini apa ya? Bangga buatan Indonesia. Ya. Itu logo buat produk-produk yang ditaruh kemasan biasanya pakai. Biasanya kan ada juga Wonderful Indonesia. Oh, itu untuk pariwisata ya? Ada yang kemasan seperti ini tapi tulisannya Wonderful Indonesia. Beda? Tapi hampir sama sih, esensinya beda sama saja. Ini biasanya muncul di ujian CPNS. Bangga buatan Indonesia adalah termasuk sila keberapa biasa. Untuk teman-teman masyarakat yang ada di Gorontalo khususnya milenial dan generasi Z saat ini, jangan malu untuk menjadi pengusaha. Betul. Jangan berpikir untuk selalu menjadi aparatur sipil negara karena itu memang ya menjanjikan juga tapi sulit masuk ke sana. Iya. Kecuali memang punya kemampuan di sana dan punya modal. Punya rezeki juga. Iya. Semua itu sudah diatur. Betul. Oke, sedikit mungkin terakhir ini ya. Ini perbincangan kita panjang dan cukup menarik. Saya berharap ini menjadi satu inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Iya. Melihat Ibu Sevia sudah di posisi saat ini cukup cemerlang karirnya. Alhamdulillah ya. Sebenarnya karir cukup cemerlang itu saya bangun juga lewat media sosial sih. Nah, apalagi anak-anak muda sekarang ya sudah banyak main gadget. Saya sebenarnya membangun membangun personal branding ya. Oke. Jadi branding produknya, branding personalnya juga di media sosial. Iya. Tidak harus seksi ya. Iya. Tidak harus seksi untuk personal brandingnya. Yes. Jadi Kori pun berjilbab tertutup, brandingnya sudah cukup kuat. Iya, tinggal teknik aja sih sebenarnya. Mungkin pernah jual di TikTok? Ya, baru merambah ke TikTok. Ke TikTok untuk jualan. Nanti goyang-goyang dong gitu. Oh enggak. Oh enggak ya. Enggak. Tidak perlu. Produknya aja yang goyang-goyang ya. Iya. Biar tim aja yang melaksanakan itu. Jangan saya. Terakhir. Ini sedikit saya bertanya nih. Sudah di posisi ini, sorry ya, udah menikah ya. Sorry untuk suami nih. Ya. Saya bertanya, di posisi saat ini sudah bagus karirnya, ada tidak niat untuk membalas dendam ke mantan? Oh enggak ada mantan. Enggak ada mantan? Enggak ada mantan. Enggak pernah pacaran? Enggak. Betul lah. Benar? Iya, benar. Enggak pernah pacaran? Enggak. Dengan suami gimana? Suami taruh. Itu. Kalau sudah itu, no comment. Terima kasih sudah hadir di podcast Garis Depan. Semoga kita tetap sehat selalu. Ibu Sevia sukses untuk usahanya, sukses untuk karir sebagai konsultan UMKM. Semoga menjadi inspirasi untuk semua orang yang di luar sana, untuk generasi muda. Ya.
Semoga kita tetap berkarya, Semoga tetap berkaya, tetap berkreasi. Ya. Insya Allah UMKM tetap bertahan di kondisi pandemi. Amin, amin, amin. Jangan UMKM saja, semua sektor. Iya. Semua sektor. Semua hal, semua orang yang ada di Indonesia. Amin, khususnya yang ada di Baru Gorontalo. ini ya, kemerdekaan. Iya, baru kemarin kita harus merdeka ke-76. Iya, betul. Terima kasih Bu Sevia. Terima kasih banyak. Nanti kita makan bareng ini. Makan sama nasi. Kita review ya. Iya. Nasinya nanti kita suruh beli. Boleh. Terima kasih, saya Alan Pakaya. Bye.